Hello Agripreneurs, di video sebelumnya Ahmad Farizal berbagi cerita ke kamu peluang bertani di tengah kepadatan kota Jakarta. Kali ini, petani yang pernah menjadi penyuluh pertanian ini berbagi trik pemasaran yang sangat efektif dan juga hal kecil yang sering diabaikan para pebisnis pemula. Ahmad Farizal membidik beberapa segmen pasar bibit, di mana masing-masing segmen punya karakteristik tersendiri, dan tentunya punya strategi yang berbeda untuk menggait konsumen di setiap segmen. Ya teman-teman, jadi untuk masalah pemasaran, teman-teman bisa lihat bibit kita di sini banyak dan bagaimana cara pemasarannya. Yang pertama adalah sebelum kita merebut ke arah pemasaran, kita ini petani Jakarta terbantu karena memang petani Jakarta punya karakteristik lahannya memang tidak sebanyak petani di daerah, namun pasarnya ada di sekitar kita. Jadi kita tinggal mengelompokkan ataupun tinggal membagi-bagi pasarnya aja. Itu karena dari pemasaran itulah kita bisa menindaklanjuti pertanian kita ke depannya. Yang pertama, kalau kami membagi pemasaran itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah pasar harian. Di mana pasar harian itu kita sebut kalau ada petani, kalau ada pembeli itu datang 1-2 bibit, itu datang 1-2 orang membeli 1-2 bibit dan sebagainya, itu kita sebut pasar harian. Atau pasar yang pesanan lewat daerah-daerah itu 1 pohon, 2 pohon tetap kita layani. Itu pasar harian. Yang memang pada dasarnya petani ini jarang melirik pasar harian karena petani pengennya rata-rata borongan aja. Nah, padahal borongan itu harganya lebih murah. Kalau pasar harian itu, pasar satuan itu, kita jual satuan itu bisa dengan harga yang 2 kali lipat dibanding harga parai. Ya wajar lah, kalau satuan kan mereka bisa milih nanti. Itu kami kategorikan sebagai pasar harian. Yang kedua adalah pasar hobi. Nah, di sini kita masuknya kepada komunitas. Komunitas tertentu pengennya jenis alpukat apa? Jenis ya. Kemudian yang kedua adalah karakter pohonnya pengen yang kecil, batangnya besar, itu kan butuh inden, nggak bisa diperbanyak dengan skala partai. Kemudian yang pengen kakinya 3, seedlingnya 3, itu kita buat juga. Itu termasuk jenis pasar hobi atau pasar permintaan khusus. Tuh permintaannya memang sedikit, tapi harganya lumayan. Kalau kita bisa ngambil pasar itu lumayan. Kita bisa punya nilai lebih. Itu kita sebut dengan pasar hobi. Yang ketiga adalah pasar Pemda. Biasanya Pemda itu pemerintah daerah punya APBD atau APBN dalam pengadaan tanaman-tanaman tertentu. Nah, itu biasanya harus dilengkapi dengan label atau sertifikat. Nah, kita rebut juga pasar itu. Kita upayakan juga pasar itu untuk teman-teman petani bisa mengupayakan partai yang lebih banyak. Biasanya Pemda punya karakter itu biasanya sesuai dengan keadaan anggaran. Kalau anggarannya lagi ada ya dia pasti membeli kepada petani. Kalau anggarannya lagi nggak ada ya dia nggak beli dengan petani begitu. Yang keempat adalah pasar pekebun, di mana satu orang biasanya pekebun itu punya ratusan hektar, puluhan hektar. Bayangkan kalau satu orang pekebun punya 1 hektar aja, dia butuh kalau jarak tanam 5 kali 5 dia butuh 400 pohon 1 hektar. Kalau 10 pohon udah 4.000 pohon, 4.000 bibit. Nah, kalau dia punya 100 pohon berarti 40.000 bibit. Nah, itu petani kalau punya pasar pekebun udah enak. Nah, itu bisa bicara partai itu borongan, bisa masuk semua ke angkut. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah pasar edukasi. Pasar edukasi itu adalah pasar untuk teman-teman yang kepo. Yang kepo nih, pengen coba, pengen sekedar belajar sambung 1-2, bisa kita datang ke sini ke pekebun, kita ikuti pelatihan-pelatihan, nanti datang dengan kosong, nanti pulang dia bisa bawa hasil prakteknya. Tapi itu juga dibebankan untuk membeli bibitnya, bibit yang sebelum disambung tuh. Nanti belajarnya di sini. Nanti hasil prakteknya bisa dibawa pulang. Itu juga kita masukkan sebagai pasar edukasi. Nah, semuanya itu kita kemas pasar itu melalui media sosial. Tuh, jadi ada pasar harian, pasar hobi, pasar Pemda, pasar pekebun. Yang kelima adalah pasar edukasi, itu kita kemas semuanya melalui media sosial.
Gitu. Jadi gimana orang tahu banyak tentang kita kalau kita tidak memberitahukan kepada halayak ramai. Tuh teman-teman, mudah-mudahan dari pasar kelima pasar itu bisa menginspirasikan teman-teman untuk memasarkan produk pertanian di tiap daerah masing-masing. Baik, teman-teman semuanya, kita tidak boleh remehkan terhadap pasar-pasar. Di antaranya adalah pasar satuan atau pasar harian. Saya pernah dapat kasus itu, pembeli mengupayakan untuk membeli satu bibit dikirim ke daerah tertentu. Bisa beli satu Pak? Bisa. Kita upayakan, kita packing. Kok dilayani beli satuan bisa Pak? Nggak apa-apa, satuan, puluhan, ratusan, ribuan kita layani pasarnya. Nah, begitu sampai bibit di sana, ternyata keadaannya memuaskan. Ternyata reviewnya, kemudian setelah dia beli satu, Pak, bibitnya alhamdulillah sudah sampai di tempat kami. Ternyata efeknya setelah bibit sampai itu, beliau pesan lagi 300 pohon. Nah, itu dari saya cuma mengetes jarak aja. Saya cuma mengetes pembelian, saya cuma mengetes pelayanan, ternyata dilayani dengan baik, dan alhamdulillah bibit sampai di tempat saya. Dan kemudian tindak lanjutnya saya pesan lagi Pak, karena dia udah percaya dengan kita, pembelian kedua, ketiga biasanya dia jauh lebih banyak. Waktu itu dia beli pembelian keduanya sekitar 300 pohon. Kita kirim. Nah, itu ke daerah tertentu, kita kirim. Sampai sekarang beliau masih mempercayakan bibitnya kepada kita. Nah, dari situ teman-teman tidak boleh menganggap remeh pasar satuan. Karena dari pasar satuan itu, dari pembeli yang cuma satu bibit, dua bibit itu, terkadang dia cuma mengetes, kemudian dia cuma pengen tahu perjalanannya, pelayanannya seperti apa. Kalau kita menyepelekan atau pelayanan kita kurang baik, saya yakin kemudian hari dia tidak akan membeli lagi. Dan satu lagi teman-teman, hati-hati kalau di jual beli online itu, biasanya alpukat punya ciri khas. Tanaman ini tidak seperti tanaman-tanaman lainnya, ini punya ciri khas, dia tidak bisa dikurangi media tanam. Jadi jangan berharap tanaman alpukat itu 1 kilo bisa dapat 3 tanaman gitu. Beli 1 dapat 3 itu nggak bisa. Hati-hati, karena tanaman alpukat beda dengan tanaman lainnya, mudah stres. Kalau tanahnya dikurangi, kalau akarnya tergerak, dia mudah layu, stres. Jadi dari mana itu kita dapat? Dari pemasaran-pemasaran kita yang sering kita lakukan. Trial and error. Jadi kita coba, gagal, kita coba lagi, kita gagal lagi. Gak apa-apa. Tapi kita tanggung jawab terhadap bibit kita. Kalau bibit sampai di konsumen dalam keadaan rusak, kita gantikan. Gitu, kita gantikan bibitnya. Tapi ongkos kirimnya tidak, gitu. Jadi teman-teman, kita gantikan bibitnya, karena ongkos kirim sesungguhnya tidak masuk kita, tapi ke pihak pengiriman bibit, kan begitu. Itu teman-teman, sekedar informasi buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Masih penasaran dengan kiat usaha pertanian di perkotaan? Tunggu bagian ketiganya ya, karena Bang Rizal juga akan menjelaskan proses sertifikasi dan legalitas benih yang sangat penting untuk jaminan mutu benih. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga videonya. Jumpa kembali di video selanjutnya.